Jadi Bapak Ibu, di tahun 2025 ini kami ulangi akan ada 3.344 sekolah yang menerima dana Boskin dan di antaranya ada 189 sekolah yang menjadi sekolah pengimbas. Nah, satuan biaya yang diterima sekolah itu seperti apa? Jadi kita ada batas bawah dan batas atasnya. Jadi walaupun satu sekolah itu misalnya siswa berprestasinya yang ikut lomba itu banyak gitu ya. Setelah dihitung poinnya, jadi nanti kan ada penghitungan poin yang dikali unit cost-nya gitu ya. Tapi ada batas atasnya. Jadi maksimal sekolah menerima 100 juta rupiah. Dan batas bawahnya itu 35.250.000. Jadi karena ketersediaan anggarannya, jadi memang kita menentukan batas atas dan batas bawah. Jadi minimal sekolah menerima 35.250.000 dan maksimalnya 100 juta. Nah, untuk sekolah pengimbas ada dana tambahan 60 juta rupiah. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu kalau untuk mengidentifikasi secara mudah ini adalah sekolah pengimbas atau bukan, di tahun ini, di tahun 2025, sekolah yang menerima dana di atas 100 juta rupiah itu pasti sekolah pengimbas. Dan nanti sehingga Bapak Ibu bisa mendampingi sekolah agar 60 juta dana pengimbasan itu betul-betul dipakai untuk program pengimbasan. Jadi di tahun ini, kenapa tadi jumlah sekolahnya lebih sedikit dari tahun lalu? Karena kita ada peningkatan unit cost sejumlah 45% dari yang sebelumnya satu unit costnya 10 juta rupiah menjadi 14.500.000 di tahun ini. Kami harapkan dengan kenaikan unit cost ini, maka sekolah bisa lebih leluasa untuk membuat program-program peningkatan prestasi di sekolahnya. Kemudian tentunya total anggaran yang diperlukan untuk BOS kinerja prestasi di tahun 2025 ini ada 207 miliar 463 juta dan 500 ribu dan semuanya diberikan langsung kepada sekolah. Bapak Ibu, ini adalah persebaran penerima dana BOS kinerja prestasi tahun 2025 berdasarkan pulau dan berdasarkan jenjang pendidikan. Jadi di Sumatera ada 939 sekolah, di Kalimantan ada 494, di Jawa ada 757 sekolah, di Bali dan Nusa Tenggara ada 238 sekolah, di Sulawesi ada 578 sekolah, dan di Maluku serta Papua ada 338 sekolah. Nah, Bapak Ibu yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten Kota dapat terus mendorong sekolah-sekolah yang ada di wilayah Bapak Ibu untuk dapat terus berprestasi sehingga dapat menambah jumlah sekolah-sekolah penerima Boskin di tahun-tahun berikutnya gitu. Dan ini adalah persebaran untuk jenjang pendidikannya. Sasaran sekolah penerima Boskin adalah BOS reguler tahun anggaran berkenaan dan pernah memperoleh paling sedikit satu penghargaan atau medali atau sertifikat prestasi pada ajang talenta di tingkat provinsi, nasional, dan atau internasional pada 2 tahun sebelumnya, seperti dijelaskan tadi. Jadi penerima Boskin tahun 2025, penghitungannya adalah penghitungan prestasi di 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023 dengan unit cost per poin prestasinya ada 14.500. Jadi ini adalah poin-poin prestasi yang dihitung apabila peserta didiknya memiliki prestasi tertentu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sekolah yang memiliki peserta didik peraih medali emas internasional gitu ya. Ini semuanya adalah sekali lagi adalah kita masih menghitung dari lomba dari peserta didik yang mengikuti ajang lomba yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional dan Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Jadi ketika ada siswa yang meraih medali emas di tingkat internasional, maka dia memperoleh 12 poin. Dan yang paling rendah adalah ketika ada peserta didik yang memperoleh penghargaan khusus di tingkat provinsi, maka sekolahnya akan mendapatkan 2,5 poin gitu dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti bisa dihitung ada berapa siswa dia meraih medali apa saja gitu ya. Nanti bisa dihitung dan kemudian dikali unit cost-nya. Tapi kami ingatkan sekali lagi bahwa ada batas atasnya sebesar 100 juta rupiah. Jadi kalau ada 8 siswa di suatu satuan pendidikan memperoleh
prestasi emas nasional, maka dia harusnya memperoleh 8 siswa dikali poin unit per unit kosnya 14.500.000. Jadi misalnya sekolahnya harusnya menerima 116 juta. Tapi karena batas atasnya 100 juta, maka dia hanya memperoleh 100 juta rupiah. Demikian. Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Kabupaten Kota tentunya memiliki tugas untuk mendampingi sekolah membuat perencanaan penggunaan dana Boskin tersebut. Nah, penggunaan dana Boskin itu untuk apa saja sih? Gitu. Nah, ini adalah 3 rincian komponen kegiatan yang bisa digunakan dari dana Bos Kinerja Sekolah Prestasi. Tentu yang pertama adalah untuk asesmen dan pemetaan talenta. Gitu. Kenapa ini penting? Karena sekolah memang sebaiknya mengetahui atau mengidentifikasi talenta-talenta peserta didik yang ada di sekolahnya sehingga tahu dengan tepat apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan prestasi peserta didiknya. Jadi kalau sekolah sudah tahu, di sekolahnya pemetaan prestasinya itu seperti apa, maka strategi sekolah dalam mengembangkan atau memberikan wadah bagi peserta didiknya untuk agar prestasinya berkembang itu tentunya strateginya lebih baik. Jadi untuk asesmen dan pemetaan talenta, apa saja sih dana yang bisa digunakan dari komponen tersebut? Tentu untuk asesmen dan pemetaan talenta ini contohnya ya. Jadi sekolah bisa menyelenggarakan asesmen talenta peserta didik. Bentuknya seperti apa? Nah, sekolah bisa melakukan tes bakat minat untuk mengidentifikasi talenta sesuai bidang keahlian atau bakat dan minatnya gitu. Nah, tes bakat minatnya itu bagaimana? Mungkin sekolah bisa menggandeng atau bermitra dengan mitra profesional, lembaga profesional yang menangani atau melakukan identifikasi talenta. Atau yang paling sederhana, sekolah atau satuan pendidikan bisa melakukan tes diagnostik yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling melalui form minat bakat kepada peserta didik. Itu adalah hal yang paling sederhana yang bisa sekolah lakukan untuk mengidentifikasi bakat minat peserta didik di sekolahnya gitu ya. Jadi ini adalah untuk poin atau komponen asesmen dan pemetaan talenta. Penggunaan dananya yang pertama adalah penyelenggaraan asesmen talenta peserta didik. Contohnya seperti tadi gitu. Dan kemudian yang kedua adalah untuk melakukan evaluasi dan inovasi sistem asesmen talenta peserta didik. Nah, untuk evaluasi dan inovasi sistem asesmen ini seperti apa? Mungkin satuan pendidikan bisa melakukan evaluasi dari hasil hasil asesmen sebelumnya. Gitu. Jadi misalnya dari hasil asesmen sebelumnya, sekolah punya peta bakat minat peserta didiknya itu seperti apa gitu. Dan yang sudah dilakukan sekolah dalam mengembangkan prestasinya bagaimana. Nah, itu bisa dievaluasi gitu, apakah strateginya tepat atau tidak. Atau sekolah bisa melakukan pengembangan instrumen identifikasi bakat oleh guru yang merancang instrumen penilaian program ekstrakurikuler. Atau bisa melakukan pengembangan instrumen khusus untuk persiapan ajang lomba tertentu dan lain sebagainya. Tentunya bentuk kegiatannya banyak sekali ya. Ini hanya contoh-contohnya. Jadi itu adalah contoh kegiatan yang bisa dilakukan pada rincian komponen kegiatan asesmen dan pemetaan talenta. Kemudian untuk komponen kedua adalah pengembangan talenta dan aktualisasi prestasi. Tentu di komponen ini nanti di slide selanjutnya akan ada prosentase dana yang bisa digunakan di masing-masing komponen sehingga sekolah bisa lebih baik gitu ya pemanfaatan dananya itu lebih prioritas yang mana gitu. Jadi pengembangan talenta dan aktualisasi talenta itu kegunaannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas program pembinaan. Jadi bentuknya seperti apa? Salah satu contohnya, misalnya peningkatan kapasitas peserta didik berprestasi, yaitu antara lain misalnya sekolah bisa menyelenggarakan pelatihan secara intensif peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya seperti apa, sesuai dengan minat dan bakat peserta didiknya. Misalnya
Di sekolah tersebut ada siswa-siswa yang berminat di bidang sains, maka bisa dilakukan pelatihan secara intensif di sains gitu ya, untuk mendukung siswa untuk mengikuti OSN gitu misalnya. Atau kalau siswanya ada yang berbakat di bidang seni, mungkin bisa digunakan pelatihan untuk mengikuti ajang lomba yang ada di kami itu seperti FLS 3N dan sebagainya gitu. Atau bisa dilakukan pembinaan oleh mentor eksternal atau alumni berprestasi yang dulu ada di sekolah itu dan bisa dijadikan mentor untuk melatih peserta didik lainnya untuk ikut lomba seperti itu. Dana itu bisa digunakan untuk pembiayaan mentor eksternal. Kemudian mungkin ada pelatihan soft skill gitu yang bisa sekolah gunakan untuk misalnya pelatihan soft skill seperti misalnya public speaking atau presentasi atau debat dan sebagainya. Itu bisa digunakan dalam komponen penggunaan dana pengembangan talenta dan aktualisasi prestasi. Nah, Bapak Ibu Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota, sebetulnya kami sudah menuliskan secara rinci di pedoman BOS Kinerja Sekolah Prestasi tahun 2025 yang suratnya sudah kami sebarkan di grup-grup dinas dan sudah juga kami unggah ke laman Pusat Prestasi Nasional. Nanti apabila Bapak Ibu ingin mengetahui lebih rinci mengenai komponen-komponen penggunaan dana yang boleh digunakannya untuk apa, itu bisa melihat atau membaca lebih detail di pedoman tersebut. Kemudian di komponen kegiatan yang ketiga adalah pengembangan manajemen dan ekosistem, yaitu sekolah dapat merancang strategi pengembangan talenta sekolah dan mencari mitra. Adapun contoh kegiatannya adalah peningkatan kapasitas guru dalam rangka asesmen dan pemetaan talenta, pengembangan kemitraan gitu ya. Ini untuk sekolah-sekolah SMK mungkin bisa digunakan untuk mengembangkan kemitraan dengan industri gitu ya, teaching factory dan sebagainya. Mungkin ada pengembangan strategi manajemen talenta sekolah, perencanaan berbasis potensi ketalentaan dan pengelolaan data dan informasi talenta gitu. Nanti di pedoman tersebut, di pedoman yang sudah kita unggah ada contoh-contoh lebih implementatif gitu ya. Ini maksudnya untuk kegiatan seperti apa? Bapak Ibu boleh sekali untuk mencermati pedoman yang sudah kami buat dan tentunya ini juga bisa disebarkan ke sekolah dan bisa Bapak Ibu bisa mendorong sekolah untuk membaca dan memahaminya secara betul gitu ya agar perencanaan penggunaan anggarannya juga bisa tepat dan bisa lebih bermanfaat untuk sekolahnya. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu Dinas Pendidikan, nanti ketika Bapak Ibu mencermati rancangan kegiatan yang diajukan sekolah di dalam ARKAS, atau mungkin Bapak Ibu bisa mendampingi sekolah dalam menyusun perencanaan tersebut. Bapak Ibu mungkin boleh mendampingi sekolah dan mengingatkan bahwa tiga komponen yang penggunaan dana Boskin tersebut ada prosentasenya. Jadi untuk asesmen dan pemetaan talenta itu bisa menggunakan 5 sampai 20% dari dana yang diterima. Untuk pengembangan talenta dan aktualisasi prestasi dapat digunakan dalam rentang 60 sampai 90% dari dana yang diterima, sedangkan untuk pengelolaan manajemen dan ekosistem 5 sampai 20% dari dana yang diterima. Di sini tentu kita bisa melihat prioritas penggunaan dana Boskin itu mungkin bisa lebih digunakan untuk pengembangan talenta atau untuk assessment atau untuk pengelolaan manajemen sehingga programnya bisa lebih efektif dan dampaknya bisa lebih dirasakan atau manfaatnya oleh para peserta didik. Gitu, demikian. Jadi nanti total presentasenya 100% tentunya. Jadi ini hanya rentangnya saja. Nah, sekolah bisa menghitung sendiri gitu untuk penggunaannya. Baik, Bapak Ibu, ini adalah sasaran skema pengimbasan.
Jadi sekolah pengimbas yang tadi kami sebutkan ada 180 sekolah pengimbas yang menerima dana pengimbasan yang dananya wajib digunakan untuk program pengimbasan itu tentunya harus melaksanakan tugas pengimbasan kepada minimal 3 sekolah terimbas di dalam provinsi yang sama guna membangun ekosistem berprestasi. Jadi kenapa kita sejak tahun 2023 ini ada program pengimbasan, tentu kita ingin semua sekolah juga memiliki semangat yang sama untuk mengembangkan prestasi di sekolahnya. Maka sekolah-sekolah yang kita anggap sebagai contoh atau memiliki prestasi tertinggi di wilayah tersebut bisa melakukan program pengimbasan agar sekolah lain bisa termotivasi juga untuk melakukan hal yang sama dan tentunya di kemudian hari bisa berprestasi sehingga mungkin bisa menjadi sekolah penerima Boskin juga. Jadi ada 189 sekolah di tahun ini yang menjadi sekolah pengimbas yang diberikan dana pengimbasan dan sekolah tersebut merupakan sekolah yang punya prestasi terbaik di wilayahnya dan kami harapkan setiap sekolah bisa mengimbaskan ke minimal 3 sekolah imbas. Nah, nanti dalam penentuan sekolah imbas ini mungkin Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan bisa mendampingi sekolah untuk memilih gitu ya, sekolah yang mana nih yang tepat untuk dijadikan sekolah imbas gitu. Jadi kalau ada 3 sekolah minimal maka akan ada 567 sekolah yang dijadikan sekolah imbas yang tentunya kita tularkan hal-hal baik agar sekolah-sekolah tersebut bisa juga berprestasi. Kemudian dana pengimbasan itu untuk apa saja gitu. Jadi komponen pemanfaatan dana bagi sekolah pengimbas yang pertama untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia talenta sekolah imbas. Jadi dana itu digunakan untuk program pengimbasan. Jadi dana itu tidak boleh nih digunakan untuk program internal. Tapi memang program yang dikhususkan untuk sekolah imbas yang bisa berguna untuk meningkatkan kapasitas sumber daya atau kapasitas talenta di sekolah imbas. Atau juga bisa digunakan untuk kegiatan pemberian pendampingan dan layanan konsultasi pelaksanaan pengembangan program manajemen talenta bagi sekolah imbas. Jadi kalau sekolah imbas ingin melakukan konsultasi atau bisa dilaksanakan kegiatan konsultasi gitu ya. Sekolah-sekolah imbas itu boleh berkonsultasi kepada sekolah pengimbas bagaimana nih untuk program manajemen talenta bagi program manajemen talenta di sekolahnya itu seperti apa gitu. Tentu sekolah pengimbas yang menjadi sekolah contoh bisa memberikan praktik baik gitu ya kepada sekolah-sekolah imbas. Kemudian ada program pengembangan talenta sekolah imbas melalui kemitraan serta penyelenggaraan kompetisi lokal antar sekolah bersama sekolah imbas. Ini contohnya sekolah pengimbas bisa menyelenggarakan kompetisi lokal antara sekolahnya dengan sekolah-sekolah imbas. Tentunya kompetisi-kompetisi ini kita harapkan bukan bukan hanya berkompetisi, tapi kita harapkan ke depannya siswanya juga termotivasi untuk bisa berprestasi. Dan di dalam program tersebut mungkin bisa juga diceritakan bagaimana nih sekolah bisa meningkatkan prestasinya. Pelatihannya harus seperti apa, misalnya seperti itu. Atau bisa melakukan pelatihan bersama gitu ya. Misalnya kalau untuk apabila sekolah pengimbas ada program pelatihan sains, maka bisa dilakukan bersama-sama dengan sekolah imbas, siswanya bisa ikut serta untuk diberikan pendalaman materi tentang persiapan Olimpiade Sains, misalnya seperti itu. Selanjutnya, baik, Bapak Ibu, ini adalah strategi pengimbasan sekolah prestasi. Jadi, bagaimana sekolah pengimbas dapat memilih sekolah-sekolah imbas gitu ya. Jadi tentunya eh, pertama mengidentifikasi dalam memilih satuan pendidikan yang belum memiliki prestasi. Jadi sekolah imbas yang dipilih diharapkan merupakan satuan pendidikan yang belum memiliki prestasi. Sekolah pengimbas itu dapat melakukan pengecekan prestasi di SIMTE. Jadi kami punya sistem informasi manajemen talenta, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buka langsung di browser gitu ya. Nanti ditulisnya sistem informasi manajemen talenta. Nanti itu adalah aplikasi di mana Bapak Ibu bisa cek
Misalnya sekolah A itu prestasinya apa saja, atau langsung bisa ketik by name itu nanti bisa terlihat semuanya ada di sistem informasi manajemen talenta. Jadi ketika memilih sekolah IMBA, bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu di sistem informasi manajemen talenta dan bisa juga melakukan setelah dicek bisa berkoordinasi dengan Bapak Ibu yang ada di Dinas Pendidikan untuk memastikan ketepatan sasaran tersebut. Jadi udah betul belum sekolah ini adalah sekolah yang dipilih sebagai sekolah IMBAS. Maka inilah pentingnya peran Bapak Ibu di Dinas Pendidikan. Peran Bapak Ibu di Dinas Pendidikan untuk bersama-sama memilih sekolah IMBAS. Kemudian tentunya setelah diidentifikasi, ditetapkan, kemudian direncanakan programnya apa, kemudian programnya dilaksanakan, tentu dengan melibatkan Dinas Pendidikan, gitu ya, untuk sebagai penguatan dan motivasi dan dievaluasi apakah programnya ini sudah berdampak atau belum. Jadi kami harapkan program pengimbasan ini memiliki dampak yang cukup signifikan bagi sekolah yang disasar menjadi sekolah IMBAS. Selanjutnya. Oke, nah Bapak Ibu, ini adalah peran Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan BOS kinerja prestasi. Jadi peran Bapak Ibu di Dinas Pendidikan baik provinsi maupun kabupaten kota dalam pelaksanaan BOSKIN ini sangat besar dan sangat signifikan. Bahwa banyak sekolah-sekolah yang mungkin sudah bisa untuk merancang programnya, tapi tetap perlu didampingi, tetap perlu dilihat karena tentunya program-program ini Bapak Ibu di Dinas Pendidikan yang melakukan validasi di sistem ARKAS. Jadi tentunya Bapak Ibu memiliki fungsi pemerintah daerah di bidang pendidikan sebagai organisasi perangkat daerah tentunya bertugas membantu gubernur, bupati dan wali kota dalam menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan BOS kinerja prestasi di daerah dan tentunya Bapak Ibu kami harapkan dapat menyusun langkah-langkah pengawasan, pengendalian dan pemantauan terhadap pelaksanaan program. Karena di kegiatan kami di tahun sebelumnya masih banyak sekolah-sekolah yang belum tepat untuk membuat pelaporan penggunaan dana Boskin gitu atau dalam merancangnya juga belum cukup tepat. Maka Bapak Ibu bisa mendampingi sekolah dalam menyusun perencanaan tersebut dan memantau pelaksanaan kegiatannya sudah berjalan dengan baik atau belum. Kemudian Bapak Ibu bisa menjadi merupakan koordinator pengawasan dan evaluasi BOS kinerja. Jadi Dinas Pendidikan berperan dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program di satuan pendidikan yang menerima BOS kinerja prestasi dengan tugas tentunya melakukan pemantauan penggunaan dana, mengidentifikasi capaian, menyusun laporan evaluasi secara berkala kepada pemerintah pusat. Jadi kan kami setiap tahun akan mengundang Bapak Ibu untuk BIMTEK dengan kami dan di situ mungkin akan ada laporan tayangan-tayangan laporan dari satuan pendidikan. Nah, ini mungkin dapat didampingi gitu ya dalam melakukan pelaporan tersebut. Dan Dinas Pendidikan tentunya dapat menjadi fasilitator pendampingan sekolah penerima, di mana Dinas Pendidikan bertanggung jawab untuk mendampingi sekolah penerima BOS kinerja prestasi terbaik kinerja prestasi gitu dengan cara untuk sekolah berprestasi maupun sekolah pengimbas. Nah, karena Bapak Ibu adalah memiliki peran yang cukup besar untuk melakukan validasi rancangan kerjanya, tentu bisa bersama-sama dengan sekolah untuk melihat apakah rancangan itu sudah betul atau tidak. Nih, jadi membantu sekolah dalam perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana, serta memberikan bimbingan teknis dan advokasi terhadap penguatan budaya berprestasi dan strategi pembinaan talenta. Selanjutnya, dan Bapak Ibu di Dinas Pendidikan tentu merupakan pengelola penetapan dan pendampingan sekolah pengimbas, maka Bapak Ibu Dinas Pendidikan membantu menetapkan dan memantau pelaksanaan pengimbasan yang dilakukan oleh sekolah pengimbas kepada sekolah imbas. Nah, ini juga kami temukan
tahun-tahun sebelumnya di mana sekolah-sekolah pengimbas yang mendapat dana pengimbasan itu ada sekolah yang bahkan tidak tahu bahwa mereka mendapat dana pengimbasan dan tidak melaksanakan program pengimbasan. Nah, ini mungkin boleh didampingi sekolahnya, terutama sekolah-sekolah pengimbas boleh didampingi dalam memilih sekolah imbas sehingga program pengimbasan ini berjalan betul dan dampaknya bisa dirasakan oleh lebih banyak sekolah di wilayah masing-masing gitu ya. Bapak Ibu juga didorong untuk mengambil inisiatif dalam menyelenggarakan ajang talenta daerah. Jadi karena saat ini ada ajang talentanya yang dihitung prestasinya adalah ajang talenta Pusat Prestasi Nasional dan BPTI, maka Bapak Ibu boleh saja menyelenggarakan ajang talenta daerah yang membuka akses prestasi lebih luas yang mungkin nanti bisa disesuaikan dengan lomba-lomba yang diselenggarakan oleh kami. Ataupun kalau menyelenggarakan lomba-lomba lain, Bapak Ibu boleh mendorong untuk melakukan pendaftaran kurasi sehingga lomba yang diselenggarakan di daerah Bapak Ibu juga bisa diakui oleh Kemendikbudristek. Kemudian tentunya pemberian penghargaan daerah bagi peserta didik berprestasi tentunya juga memiliki dampak yang luar biasa untuk memotivasi sekolah maupun peserta didik yang bersangkutan untuk bisa terus berprestasi serta Bapak Ibu bisa menyusun peta talenta daerah dan rencana strategis pembinaan prestasi jangka menengah. Kemudian Bapak Ibu di Dinas Pendidikan juga merupakan penghubung antara sekolah dan sistem informasi manajemen talenta. Jadi Bapak Ibu tentunya memiliki tanggung jawab strategis dalam mendorong sekolah untuk menginput dan memperbaharui data prestasi ke SIMT. Jadi Bapak Ibu boleh terus menginformasikan bahwa Pusat Prestasi Nasional ini memiliki program yang namanya SIMT dan Kurasi. Maka Bapak Ibu di Dinas Pendidikan dapat mendorong sekolah-sekolah untuk mendaftarkan ajang lomba yang diikutinya untuk didaftarkan kurasi sehingga prestasinya bisa diakui dan bisa terdaftar atau terinput di sistem informasi manajemen talenta dan tentunya ini fasilitasi karir belajar untuk peserta didiknya bisa lebih diterima gitu ya atau lebih luas.